Jadi sebenarnya pengelolaan das di kita ini kan tadi bawa sampai tanyakan apa itu das dan sebagainya. Oke. Itu salah satu persoalan di kita adalah das itu belum dipahami menjadi semacam sistem perencanaan pembangunan, Pak. Oke. Mohon maaf nih, Pak. Ya. Di RPJMD, RPJP, RT/RW kita itu istilah das itu minim sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Ketemu lagi dalam acara ngopi, tapi kopi ngopi. Yang kita maksud bukan sembarang ngopi. Ngobrol happy. Dan malam hari ini kita mengangkat topik terkait dengan hulu dari das Karangmumus sebagai benteng pertama banjir. Dan malam hari ini kita bersyukur kehadiran seorang narasumber yang saya kira sudah tidak asing terkait dengan das Mahakam ini, termasuk anak-anak sungainya, yaitu Bapak Dr. Mislan. Selamat malam Pak Dr. Mislan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Aku panggil Bapak atau panggil Mas ini supaya enak? Terserah Bapak lah. Karena ini ngobrol happy. Kalau panggil Bapak, nanti formal. Biasanya kalau di masyarakat panggil Mas, Pak. Oke, baik. Saya panggil Mas Mislan aja ya. Silahkan, Pak. Bapak Dr. Mislan ini adalah sebagai akademisi. Beliau adalah merupakan dosen di Fakultas MIPA Universitas Munawwarman. Baik, Mas Mislan. Ini kita bicara dalam konteks das Karangmumus. Iya. Ini yang menurut pandangan Mas Mislan, ini das ini kan sebagai suatu sistem ya, daerah aliran sungai. Oke. Sebagai suatu sistem apa sebenarnya yang dimaksud dengan das Karangmumus ini? Yang dimaksud daerah aliran sungai. Oke. Sebagai ekosistem, memang terdiri dari unsur, ya, fisik, ya, itu ada bukit, ada gunungnya, ada sungainya, nah, itu secara fisik, ada batuan-batuannya, ada juga dari sisi lahan, ya, ada juga dari sisi biologi, ya. Tanaman, tumbuhan, biotiknya ya. Iya. Terus ada juga dari sisi sosialnya, manusianya. Manusianya masuk sebagai sistem. Ya. Jadi faktor-faktor itu menjadi sebuah kesatuan. Antara yang fisik, antara yang biologis dan juga manusia itu tidak bisa saling ya dilepaskan. Kalau dulu pelajaran kita waktu SMA dulu biotik dan abiotik itu. Betul, Pak. Jadi sebenarnya banjir atau tidak tergantung manusianya, Pak. Oh gitu? Iya, Pak. Tadi Mas Wisman kan bilang banyak faktor, ada faktor fisik, di sana ada gunung, ada bukit, kemudian ada rawa, kemudian ada ada manusianya, ada masalah sosialnya. Tapi dari sejumlah faktor itu justru Mas Misman melihat manusianya sebagai faktor utama. Betul, Pak. Karena untuk mengendalikan faktor-faktor fisik itu yang punya kemampuan manusia. Jadi misalkan lahan dari hutan diubah menjadi kebun, menjadi mall, itu manusianya, Pak. Memang ada beberapa faktor yang mungkin sudah given bahwa itu memang milik sungai misalkan. Jadi misalkan daerah yang berkelok atau daerah yang cekungan itu cenderung rawan banjir. Tapi itu tidak akan menjadi masalah kalau tidak ditempati manusia. Ini persoalannya. Kalau ditempati manusia jadi apa itu? Menjadi daerah yang itu sudah rawan banjir ya. Jadi akan menjadi rentan banjir. Nah, ini secara alami sudah rawan, tapi kalau ditempati maka potensi banjirnya naik. Karena bangunan, jembatan, betul, Pak, beton, itu, rumah Pak. Permukiman. Jadi kalau kita lihat das sebagai sebuah sistem ini kan kita bicara alam ini. Betul, Pak.
Artinya sepanjang alam ini baik-baik aja, nggak berubah, sebenarnya nggak juga banyak pengaruhnya kepada banjir gitu. Tapi karena ada pembangunan kemudian alam berubah, yang tadinya daerah rawa kemudian dialih fungsikan menjadi permukiman. Itukah faktor yang kemudian menyebabkan das sebagai suatu sistem ini tidak bekerja secara baik kan, Mas Misman? Ada istilah namanya das sehat, das sakit. Ya, das sehat itu kriterianya dari unsur-unsur tadi. Dinilai dari lahan. Ya, ada yang kritis, ada yang baik. Ada juga dari hidrologinya. Airnya itu perbandingan. Misalkan debit puncak, debit minimum itu seimbang atau tidak. Jadi kalau masih seimbang, mendekati 1 itu sehat. Tapi kalau pada saat hujan itu menjadi banjir, debitnya tinggi, tapi pada saat kemarau itu air sungainya surut atau mati, itu namanya secara hidrologi itu sudah tidak sehat. Oh, berarti faktor-faktor yang menyebabkan fungsi hidrologi ini nggak berjalan, mestinya kan dalam keadaan kemarau, ini yang namanya pohon, kemudian ini kan berfungsi sebagai cadangan, sehingga pada saat kemarau lah kemudian air ini termasuk mata-mata air. Memang banyak karena kompleks tergantung dari jenis tanah, geologinya. Nah, kalau das dihuni terlalu banyak, atau bantarannya tertekan oleh masyarakat, itu juga nggak sehat. Kalau misalnya kita melihat ini das ini kita bagi 3 daerah lah ya, 3 zona, hulu, tengah, kemudian hilir. Nah, Mas Misman melihat mana bagian penting dari das ini dalam kaitannya dengan pengendalian banjir? Sebenarnya kita tidak boleh juga, Pak, memilah menjadi 3. Karena ekosistem. Antara hulu, tengah, hilir selalu berkaitan. Contoh misalkan untuk Samarinda, Karangmumus, bisa jadi hulu tidak hujan, tengah tidak hujan, tapi pasang Mahakam masuk ke Karangmumus. Itu bisa menyebabkan banjir di beberapa tempat. Nah, yang paling menarik kalau seandainya hujan di hulu, tengah hujan juga, pasang juga. Nah, ini yang selalu menarik, membuat Samarinda ini kelelep ini ya. Secara pribadi sebagai peneliti itu yang saya harus hitung. Karena kalau kejadian hulu hujan, tengah hujan, hilir pasang, ini kira-kira berapa lama tenggelam? Beberapa kawasan, terus seberapa tergenang? Berapa tinggi? Sekarang kita asumsikan ini nggak ada air pasang. Nggak ada air pasang. Begini, untuk pendekatan mengenai pengendalian banjir, kita boleh mendekati yang hilir. Untuk pendekatan ini ya Pak ya. Untuk tengah ataupun hulu. Nah, kalau menyelesaikan masalah banjir di bagian tengah, di bagian hilir, itu biasanya sifatnya kuratif. Jadi memang itu menyelesaikan masalah, tapi tidak menyembuhkan masalah. Nah, akar masalahnya memang lebih harus dicek di hulunya. Cek hulunya. Jadi Mas Misman melihat justru lah katakan saja ini karena sebagai sebuah sistem, ini semua bagian penting, semua zona penting. Tetapi kemudian kalau kita kupas satu-satu, ini daerah hulu menjadi penting. Nah, sebentar Mas Misman, ini dalam konteks hulu daripada das Karangmumus itu kalau kita lihat singkat itu ada bukit, ada gunung, dan jangan lupa kan ada waduk Benanga. Itu masuk di daerah hulu. Nah, sejauh ini menurut pandangan Mas Misman, Mas Mislan, ini bendungan ini berfungsi sudah dengan baik nggak? Begini Pak, bangunan ini sebenarnya tidak pernah dirancang jadi bendungan. Jadi tidak untuk ikut mereduksi banjir. Tetapi karena perubahan kondisi, kebutuhan, maka menjadi bendungan. Untuk perannya sebagai reduksi, ini sangat bermanfaat Pak.
Oke. Sangat bermanfaat. Walaupun nggak dirancang ya, memang nggak dirancang khusus. Dirancang itu sebenarnya. Tapi untuk menampung sementara luar biasa, Pak. Oke. Jadi kalau misalkan kita hitung volume dari awal itu kan sekitar 1,5 juta. Di awal. Sekarang meter kubik ya sekarang tampungnya. Anggaplah 650.000. Sudah separuhnya sekarang ya. Tapi mohon maaf Pak, 650.000 untuk menampung sementara. Oke. Itu menampung dan air ada yang terus mengalir. Oke. Jadi ada yang dihitung itu Pak, selama 3 hari, hitung-hitungan teman-teman yang punya tugas mengendalikan banjir, menghitung dan sebagainya, itu sekitar 56 juta meter kubik yang keluar. Yang keluar dari waduk ini. Spillway Benangannya itu Pak, keluar. Dan itu terus. Sebenarnya yang selama ini kita cenderung berprasangka tidak baik pada banjir. Harusnya kita juga harus mulai mengubah, Pak. Pertama, banjir itu memang bagian dari keseimbangan das, Pak. Jadi kalau orang tidak sehat, ya itu biasanya keringatnya beda. Tapi kan tadi Waduk Benanga bagian daripada sistem das ini. Makanya Waduk Benanga itu bagian dari menyehatkan. Ini harus kita sehatkan. Harus sehatkan. Tapi itu, sementara Pak. ini kapasitasnya kan nggak ada separohnya. Betul Pak. Apa yang harus dilakukan ini? Seperti jantung hati kita Pak. Ya itu harus kita sehatkan Pak. Harus kita lindungi. Ini tanggung jawab siapa sebenarnya Mas Misman? Begini Pak Mas Mistan. Kalau melihat wilayah sungainya memang pemerintah pusat. Karena Das Mahakam Berau. Tetapi saya lebih pada pendekatan ini wilayah administratif Pak. Jadi sebenarnya yang punya wilayah itu adalah Provinsi Kaltim Pak. Tapi kalau bicara pembangunan kita nggak bicara wilayah. Tetapi kan untuk mau administrasi kan patokannya Pak ya. Jadi Subdas Karangmumus itu 2 wilayah Pak. Hulunya Kukar, hilirnya Samarinda. Jadi memang seharusnya pemerintah provinsi yang menempatkan diri untuk karena di hulu ada ini Sungai Bawang, ada itu Kabupaten yang pertama. Kutai Kedua, instansi vertikal pemerintah pusat itu eselonnya 3, Pak. BP Dasar kita nanti bicara di pengelolaan Mas Pak. Sementara bicara dulu. Bicara daerah hulu dulu. Betul ini supaya sehat ini. Berarti kan ini harus sedimentasinya kan harus diangkat ini. Betul. Terus apa yang dilakukan? Gini Pak. Di hulunya kalau misalnya hutannya masih terbuka, itu persoalannya Pak ya. Kita punya ini kita punya persoalan sebenarnya dari sisi tadi Pak mengelola Subdas Karangmumus. Sebenarnya mau Karangmumus mau diapakan, prioritasnya seperti apa kan tergantung dari kondisi kita Pak, pilihan-pilihan. Nah, Subdas Karangmumus sampai sekarang belum punya rencana pengelolaan Pak. Mau diapakan, mau diwarnakan seperti apa, hitam, putih, hijau tidak. Jadi ngelola Bendungan Lempake itu hanya salah satu, Pak. Salah satu. Salah satu komponen dari das. Jadi kalau dari sisi pengendalian banjir ada 2 hal yang harus dilakukan. Pertama adalah mengurangi potensi banjir dari melimpahnya volume air di hulu, Pak. Bisa salah satunya memang melalui Bendungan Lempake. Tapi kalau Bendungan Lempake sudah dangkal, maka susah, Pak. Sulit untuk berfungsi secara pertama optimal. soal waduk. Tadi ada 2 selain waduk apa? Itu dari sisi potensi air. Kedua adalah kita harus melakukan konservasi, Pak. Jadi sebenarnya permasalahan di Bendungan Lempake salah satunya adalah sedimentasi. Kualitas air. Ya, Pak ya. Dan Sungai Karangmumus ini sedimentasinya salah satunya selain sampah juga ini. Betul, Pak. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan konservasi. Boleh lewat penghijauan, Pak. Ya, jadi menghutankan kembali dan sebagainya itu penting. Kedua adalah kita mengendalikan perubahan penggunaan lahan, Pak. Kita tata ruang kita ini harus jelas, harus kita hitung boleh perubahan penggunaan lahan seperti apa.
Oke, untuk di daerah hulu dan di daerah lain juga. Misalkan rawa, ini nggak boleh berubah seperti apa. Ada konsep namanya di Undang-Undang Tata Ruang itu adalah delta zero. Jadi kita boleh bangun, tapi kita nggak boleh menambah limpasan, Pak. Jadi misalkan rumah itu bangun misalnya 200 meter persegi. 200 firkan. Kehilangan 200 meter persegi itu ditangani dengan apa? Sumur resapan? Atau misalkan kolam retensi? Harus seperti itu. Nah, di Karangmumus, Pak, mohon maaf nih. Kita sekarang punya bandara, Pak. Bandara itu mau tidak mau adalah gulanya, Pak. Semutnya berdatangan. Maka nanti tekanan untuk di bendungan ini maksudnya dampak daripada bandara, kemudian ini akan tumbuh bangun pemukiman, ya kan, Pak? Kemudian belum lagi mungkin juga pertokoan, mungkin juga hotel. Tapi sebelum lebih jauh ini, karena ini kita ngopi, jangan lupa ngopinya. Betul, Pak. Oke, Pak. Bismillah. Nih, menarik ini. Oke. Jadi ya luar biasa ini. Jadi kalau di hulu nggak tertangani pasti kemudian berdampak. Dan satu hal tadi yang disampaikan oleh Mas Mislan ini terkait dengan reboisasi vegetasi. Artinya tadi waduk Benanga sebagai ini harus disehatkan. Betul. Dan ini nggak mungkin sehat kalau di hulunya terbuka, gitu kan. Tapi tadi ada dari Pak Dr. Bernaulus ini. Soal kendali, karena di daerah hulu sungai ini pemerintah nggak punya lahan, semuanya dimiliki oleh warga perusahaan. Mas Mislan ada nggak cara ini? Karena kalaupun misalnya kita melihat hulu sungai ini penting, kemudian pemerintah beyond daripada kendalinya, ini juga sulit. Ada jalan keluar nggak, Mas Mislan? Selalu ada, Pak. Iya. Saya ingin mengingatkan pemerintah itu yang lebih banyak dibebani untuk membaca peraturan perundangan, memahami dan mengimplementasikan. Jadi fungsi pemerintah itu strategis, ya, Pak. Lahannya itu pemilik masyarakat. Warga. Pemerintah boleh, Pak, mengintroduksi peraturan yang memberikan pembatasan. Contoh misalkan, Pak, ya, tadi termasuk Undang-Undang Tata Ruang sebenarnya sudah mengajarkan kita boleh merubah penggunaan lahan, tetapi tidak boleh ada. Jadi delta zero-nya itu harus dipenuhi, Pak. Harus tergantikan ruang yang terpakai. Contoh begini, Pak. Jadi kalau misalkan masyarakat itu misalkan punya lahan, ada kewajiban untuk membangun sumur resapan, Pak. Contoh misalkan, Pak, kalau satu rumah saja atau satu rumah itu 2 meter kubik, sementara masyarakat kita itu anggaplah 2.000, itu sudah 2.000 meter kubik, Pak. Sudah ngurangi. Jadi sumur resapan itu bisa sebagai instrumen untuk Pak. Pengganti daripada terus bangunan misalkan, yang ada. Pak, orang bangun rumah minta IMB. Boleh, Pak, paksa. Kan aturan boleh, Pak, untuk kepentingan bersama adalah tanam pohon, Pak. Boleh. Kolam retensi boleh. Selalu, Pak. Apalagi permukiman ya, kalau boleh, misalnya Pak, di boleh. Nah, misalkan gini, Pak. Pemerintah juga misalkan begini, Pak. Harus memberitahu masyarakat lokasi ini rawan banjir atau tidak. Contoh misalkan, sudah itu rawa, kita abai, Pak. Ada orang bangun pakai pondasi tanah dan sebagainya, atau misalnya pasangan batu. Diuruk lagi. Uruk lagi kan, Pak. Nah, kita kan sering tidak memberitahu mereka, Pak. Padahal itu rawa boleh dibangun, Pak. Tapi dengan standar atau kriteria harus rumah panggung, Pak. Nggak ada jalan keluarnya ya. Semua masalah, Pak, pasti ada jalan keluar. Kalau bisa, Pak. Sepanjang tadi pemerintah hadir. Yang terpenting adalah tadi, Pak, pengendali itu adalah siapa yang harus jadi leading sektor, Pak. Duit saya kira ada, Pak. Jadi yang sering kali terjadi adalah instansi vertikal ini mau kerja tapi nggak bisa jalan. Mas, di bagian terakhir ini, Pak. karena kalau bicara soal hulu sungai Karangmumus ini nggak selesai. Pak. Tapi poinnya tadi reboisasi ya, vegetasi. Dalam kaitannya dengan manajemen,
kan ada BP Das, ada forum Das, dan Mas Mislan rasanya masih ketua ini ya? Masih, Pak. Oke. Kalau melihat dari pelaku-pelaku atau pihak-pihak yang berkepentingan di dalam penanganan Das Karangmumus ini, Mas Mislan siapa yang harus berada di depan dalam rangka sebagai dirijennya untuk mengorkestra ini semua, Mas Mislan? Baik, Pak. Kalau menurut saya tetap leading sektornya itu harus pemerintah provinsi. Oke. Lewat Dinas Kehutanan. Oke, karena tadi sudah 2 wilayah ya. Dinas Kehutanan itu punya bidang perlindungan hutan dan pengelolaan das. Oke. Ya, Pak. Kan Dinas Kehutanan Eselon 2. Nah, atau bisa juga Dinas Lingkungan Hidup. Terserahlah Pak, pemerintah provinsi. Nah, dengan leading sektornya provinsi bisa memanggil, Pak, mengkoordinasikan Balai Wilayah Sungai, BP Das HL Makambrau, nah, terus mengkoordinasikan misalkan instansi di Kota Samarinda dan juga Kukar, Pak. Baik. Tadi Mas Mislan kan nyebut BWS ini hanya eselon 3. Ada pembanding nggak daerah lain, misalnya daerah lain itu nggak seluas misalnya Das Karangmumus Das Makambrau ini kemudian eselon 2, ada pembanding nggak? Betul, Pak. Jadi sebenarnya pengelolaan das di kita ini kan tadi bawa sampai tanyakan apa itu das dan sebagainya. Itu salah satu persoalan di kita adalah das itu belum dipahami menjadi semacam sistem perencanaan pembangunan, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Di RPJMD, RPJP, RT/RW kita itu istilah das itu minim sekali. Minim sekali. Terus dengan begitu kita tidak melihat das sebagai aset, Pak. Nah, padahal kalau kita kelola dengan baik, ya itu tadi, Pak, semuanya bisa dikeroyok, Pak. Tadi terakhir dengan pertanyaan saya, BWS ini perlu ditingkatkan nggak eselonisasinya? Menurut saya iya, Pak. Saya sempat menulis ke tim GUP tahun 2019, Pak, mengenai bagaimana ya BWS atau juga BP Das HL Makambrau. Mohon maaf nih, Pak. BWS BP Das HL Makambrau itu menangani 2 provinsi. Sementara das kita ini besar-besar, Pak. Kita kalah dengan Brantas, Pak. Brantas itu BWS-nya eselon 2. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Sementara wilayahnya itu hanya sepertiga dari kita. Baik, Mas Mislan, ini karena waktu juga yang membatasi dan ini bukan yang pertama dan yang terakhir ini. Nanti kita akan mengupas lebih dalam lagi. Satu kata ini terkait dengan apa yang harus dilakukan ya terkait dengan posisi hulu Sungai Karangmumus ini sebagai benteng pertama dalam pengendalian banjir. Satu kata aja. Kita harus merealisasikan rencana bendungan, ya, rencana embung di bagian hulu untuk menyadap sebanyak-banyaknya air yang harus masuk ke bendungan Lembake. Kalau dengan kata lain, untuk mewujudkan itu, Pak, bekerja bersama terus-menerus. Jadi tidak boleh hanya jadi wacana, hari ini konsisten, besok lupa. Yang penting konsisten untuk menangani karena sebagai sebuah sistem. Dan kerjasama tadi, Pak. Baik, terima kasih, Mas Mislan. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari perbincangan, ngobrol happy bersama dengan Bapak Dr. Mislan. Dan sekali lagi kami terima kasih nih. Dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Baik, sahabat semua, saya kira kita cukupkan untuk bincang-bincang, ngopi happy bareng Rusmadi Wongso. Dan kalau sahabat semua sepakat ini kita jadikan sebagai proses pembelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan tentu share ya, supaya menjadi pengetahuan dan kemudian bisa memberikan manfaat yang besar dalam rangka untuk kemajuan Samarinda, Kalimantan Timur secara umum. Sekali lagi terima kasih, Mas Mislan. Doa kami semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.